Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Devia Anggraini dari Prodi Psikologi Universitas Mercu Buana. Dalam presentasi video kali ini, saya akan membahas tentang logbook paradoks yang telah saya buat pada tugas besar 1. Nah, sebelum itu saya akan membahas tentang paradoks terlebih dahulu. Apa itu paradoks? Paradoks adalah sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan asumsi umum, tetapi dalam kenyataannya mengandung sebuah kebenaran. Dalam ilmu sastra, paradoks termasuk ke dalam kategori ketidaklangsungan ekspresi yang berwujud penyimpangan arti. Umumnya, kata paradoks seringkali digunakan dengan kontradiksi, tetapi sebuah kontradiksi oleh definisi yang tidak benar. Selanjutnya ada tujuan paradoks. Paradoks dijadikan sebuah media untuk menyampaikan pernyataan retorik yang menyiratkan pertentangan, tetapi sesungguhnya berisi kebenaran. Paradoks bisa menarik perhatian pembaca karena mereka harus menelaah proposisi bertentangan yang eksplisit atau implisit. Paradoks ini digunakan bermaksud sebagai ekspresi atau pendapat tentang suatu hal yang kurang disukai. Paradoks juga bisa dianggap sebagai cara yang halus untuk menegur orang lain tanpa membuatnya merasa sakit hati atau menimbulkan kesan arogan dan sombong. Nah, berikut ini ada contoh paradoks yang ada di Indonesia. Kalimat yang pertama, aku merasa kekeringan di tengah-tengah meningginya air laut. Hasil analisa saya sendiri yaitu masyarakat Indonesia di beberapa tempat hidup dengan kekeringan di tengah negeri yang subur ini. Nah, kekeringan ini disebabkan banyak hal. Contohnya karena kurangnya hujan, perubahan iklim, deforestasi atau penebangan hutan, penggunaan air yang berlebih, polusi air, pertumbuhan penduduk, pengelolaan sumber daya yang buruk. Nah, setelah kalimat itu, ada kalimat di tengah-tengah meningginya air laut, yang mengartikan bahwa di sebagian daerah Indonesia sedang merasakan semakin tingginya air laut. Contohnya, di Pantai Mutiara Pluit, Jakarta Utara. Di sana, tinggi air laut dibanding daratan sekitar 30 hingga 100 cm. Genangan yang dipenuhi sejumlah sampah itu membuat bau amis yang sangat tajam. Ada 2 tanggul laut di lokasi berbeda di pesisir utara Jakarta. Mengalami kebocoran, tembok retak di sejumlah titik, air laut merembes masuk melalui tembok. Nah, dari kesimpulan saya ini, dari pernyataan tersebut menunjukkan seolah-olah bertentangan dengan asumsi umum, tetapi dalam kenyataannya mengandung sebuah kebenaran yang benar-benar terjadi pada saat ini. Kemudian paradoks yang kedua, kalimatnya, telinganya telah tuli mendengar teriakan-teriakan rakyat. Telinga yang dimaksud di sini adalah telinga wakil rakyat yang mendengar teriakan atau keluhan, seperti saran, kritikan, dan masukan dari rakyat. Tetapi sebenarnya mereka tidak tuli, hanya saja tidak mendengarkan dan acuh terhadap apa yang sedang disuarakan atau diteriakan. Contohnya saja pada saat demo. Ada lagi contohnya ketika pemilihan umum, mereka datang kepada rakyat, tetapi ketika ada rakyat yang tertimpa musibah, mereka pura-pura tuli dan buta. Tidak ada satupun anggota dewan yang teriak dengan masalah yang sedang terjadi. Nah, dari kalimat paradoks di atas, saya menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan seolah-olah bertentangan dengan asumsi umum, tetapi dalam kenyataannya mengandung sebuah kebenaran yang benar-benar terjadi pada saat ini. Demikian beberapa pembahasan paradoks yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi para pendengar sekalian. Dengan ini, presentasi video saya akhiri. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.